Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'du. Para ustaz, ustazah, para santri, putra dan putri, semua unit yang ada di Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah Muntai, Kalimantan Selatan, Indonesia. Dengan ini saya selaku Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah Muntai, Kalimantan Selatan, barangkali akan menyampaikan beberapa hal dengan persoalan kita menuntut ilmu agama di Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah Muntai, Kalimantan Selatan ini. Para anak Anda semua harus menyadari bahwa pekerjaan yang Anda lakukan ini, yaitu menuntut ilmu, adalah pekerjaan yang sangat mulia. Allah mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu, dan perjuangan mereka menuntut ilmu adalah untuk merealisasikan ayat suci Al-Quran. Iqra, baca. Iqra, tapi ingat bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Dan untuk itu apa yang dibaca harus ditulis. Nanti akan lupa kalau tidak ditulis. Diperhatikan, ditulis, dicatat. Dan yang dicatat itu kemudian dibaca lagi dan dihafal. Harus dihafal, kalau tidak akan hilang lagi. Mencatat adalah satu pekerjaan mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang ditulis dengan pena itu, dan apa yang mereka tulis dengan pena itu. Jadi pekerjaan kalian pekerjaan yang sangat mulia. Dan kalau di antara kalian meninggal dunia pada waktu menuntut ilmu, maka bernilai jihad di jalan Allah. Tapi mudah-mudahan jangan meninggal ya. Jangan mati. Sempat berilmu, berprestasi, ya kalau bisa, dan diupayakan jangan sampai hanya di Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah, lanjutkan ke perguruan tinggi, dan jika memungkinkan sampai S3, doktor begitu. Itu dicita-citakan itu. Dan soal biaya itu Allah akan mengaturkan. Mohonlah kepada Allah. Nah, anak-anakku semua, kiranya supaya mudah-mudahan Allah membukakan jalan untuk mendapatkan dana ini, amalkan amaliyah yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat. Jadi pada zaman dahulu seorang sahabat
berkata, datang kepada Rasul, wahai Rasul, saya ini hidup miskin sekali, banyak utang, berdagang tidak laku-laku, merugi saja. Oh, kata Rasul, di mana kamu dengan tasbihnya malaikat dan para makhluk yang dengan itu mereka dimudahkan mendapatkan rezekinya yang telah ditentukan dan dunia akan tunduk kepadamu. Kata para sahabat tadi, apa itu wahai Rasul? Nah, kamu bangun salat subuh. Untuk salat subuh itu kamu dahului dengan salat sunat subuh 2 rakaat yang nilainya khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, itu sudah mendapatkan nilai lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Nah, sesudah salat subuh kamu baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca 100 kali itu. Lalu sesudah itu kamu salat subuh. Nah, itu amalkan nih. Maka sahabat tadi rupanya mengamalkan, maka sehingga apa yang dia perlukan dalam kehidupannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Ada saja ya. Artinya terbuka jalan begitu, entah dari mana-mana. Dan saya mengamalkan ini, saya merasakan. Sehingga keperluan-keperluan pondok sekalipun yang memerlukan duit, dengan doa yang diambil dari Rasulullah ini mudah kita dapatkan. Nah, jadi anakku semua, dalam menuntut ilmu ini iringi dengan ibadah yang kuat. Ibadah yang kuat ya. Jadi termasuk ini ya, supaya mudah-mudahan orang tuanya gampang mendapatkan rezeki. Dan ingat, jangan berbuat maksiat sekecil apapun, karena perbuatan maksiat itu akan menghalangi seseorang dari rezeki yang telah Allah tentukan. Nah, upayakan pada setiap malam anak anda semua habis sembahyang maghrib itu salat taubat. Sudah salat taubat, salat sunat hajat, minta kepada Allah. Kemudian juga termasuk salat hadiah kalau orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, itu perlu sekali, sehingga ini sangat mendapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baca Yasin. Baca Yasin, doa Yasin itu kan, itu baca doanya itu luas sekali, minta segala macam persoalan. Minta disembuhkan dari penyakit dan lain sebagainya. Nah, memang jadi kita selama musibah taun ini namanya dalam bahasa agama, COVID-19 ini ya, virus COVID-19 ini taun yang datang dari benua Cina ya, kita tidak tahu kenapa datang dari situ. Nah, itu katanya orang-orang yang di situ itu ada makan kelelawar, makan tikus, makan ular dan lain sebagainya, sehingga mereka membawa penyakit lagi. Itulah dia COVID-19. Nah, jadi berkenaan dengan COVID ini hati-hati ya, tapi tidak usah terlalu takut yang berlebihan. Jadi keluar rumah pakai masker, tutup ya, tidak ada masker yang bagus katakanlah ya, tutup saja dengan serban, dengan kain apa sajalah, sehingga tidak tertular dari udara yang mungkin ada orang di sekitar seputar kita yang dalam pemantauan termasuk orang yang kena COVID begitu. Tapi tidak usah kita takut berlebihan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan daripada taun ini. Memang ada cerita sedikit ya. Si COVID ini ceritanya dahulu datang ke sebuah negeri ya, datang ke sebuah negeri. Lalu dia mengumumkan akan membunuh 1.000 orang. Wah. Maka pada takutlah semua. Aku akan membunuh di benua ini, di negeri antah berantah ya, 1.000 orang. Sudah takut orang. Lalu setelah lama berjalan, ternyata yang meninggal, yang mati itu bukan 1.000 orang, 500.000 orang. Oh,
500.000 orang yang mati. Ini gimana ini? Lalu masyarakat protes. Hei Covid, kamu bohong. Kamu ingin membunuh katanya 1.000 orang. Tapi kenapa sampai 500.000 orang yang meninggal? Ya, kata si Covid, aku membunuh 1.000 orang saja. Yang selebihnya itu meninggal bukan karena aku. Dia mati sendiri karena takut. Karena takut saja. Mendengar Covid sudah takut. Nggak usah. Tapi kita ikuti protokol kesehatan. Apa protokol kesehatan? Pakai masker, tutup muka, cuci tangan sering-sering, hidup yang bersih. Nah, ini mendorong kepada kita kembali kepada agama. Hidup yang bersih. Jangan sampah berlimpah, berbau macam-macam di seputar rumah. Terus dibakar, terus dibuang, sampah-sampah. Dan rumah harus bersih. Nah, dan yang sangat kita anjurkan anak-anak semua, jangan lepas wudhu. Kalau Anda mau keluar rumah berwudhu, datang dari luar rumah masuk lagi berwudhu dan baca ayatul kursi. Nah, ayatul kursi itu benteng diri itu. Jadi membaca ayatul kursi itu anak-anak semua itu sudah kita ijazahkan di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah 8 kali dalam sehari. 8 kali dalam sehari. 5 kali sesudah sholat. Nah, itu kan 5 kali. 3 kalinya sekali mau tidur, sekali mau waktu bepergian, dan sekali datang dari bepergian masuk rumah. Yakin kita, rumah tangga kita semua akan terpelihara dari hal-hal penyakit taun dalam bahasa agama itulah dia COVID-19 ini. Nah, berkenaan dengan menuntut ilmu, anak-anakku semua, jangan menuntut ilmu untuk supaya mengalahkan orang lain. Jangan supaya untuk menandingi orang alim, tidak. Tapi kamu menuntut ilmu adalah minta reda kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidupmu dengan ilmu itu bermanfaat untuk agama Allah, untuk umat Islam, untuk kebaikan dunia akhirat umat manusia. Nah, cuma ini ada nasihat Imam Al-Ghazali Imam Ghazali itu berkata, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin." Hei, saudaraku, kata Imam Al-Ghazali, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali lewat 6 perkara. Apa yang 6 perkara itu? Saumbika bibayani antafsiliha. Aku mencoba untuk menerangkannya serinci-rincinya. Pertama, hersun. Hersun itu artinya tamak. Nah, tamak dengan ilmu. Kita boleh tamak tapi dengan ilmu, bukan dengan harta. Tamak mencari ilmu. Nah, maka dalam hal ini, ketamakan ini dalam keseharian jangan ada waktu yang lowong kecuali dalam menuntut ilmu. Kalau orang bahari itu menuntut ilmu itu guring bebantal ngiur aja. Guring bebantal ngiur. Artinya bilang ngiur tegese tegolek kepala, baca buku pulang. Ya, tentu kita tidak bisa seperti itu. Jaga kesehatan juga harus dijaga. Kalau ngantuk, ya ngantuk tidurlah begitu. Tapi selalu pikiran kepada ilmu, kepada ilmu. Nah, kalau Bapak Dr. Kiai Haji Idham Khalid, pengasuh pondok kita ini dulu, katanya dia tidak akan tidur kalau tidak bisa menyelesaikan satu masalah ilmu pengetahuan. Nah, satu ketemu masalah baru, apa pemecahannya, baru dia bisa tidur. Nah, kalau memang bisa seperti itu, ayolah. Tapi kesehatan juga harus dijaga. Hersun. Wastibarun, harus ada sabar. Sabar, Jangan kalau sudah tidak hafal sekali berhenti. Berpuluh-puluh kali. Jadi membaca itu berpuluh-puluh kali baru dihafal begitu Diringkas, dihafal, Kemudian wabulgatun. Nah, jadi harus ada kesabaran, harus ada bulgah. Bulgah itu duit. Nah, jadi menuntut ilmu tidak bisa tanpa duit. Nah, inilah yang tadi saya sarankan supaya mudah-mudahan orang tuanya mencari duit dengan mudah. Baca tasbih malaikat dan para makhluk
yang dengan itu mereka dimudahkan. Apa tadi? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali sesudah salat sunat subuh. Nah, amalkan ini anak-anakku semua ya. Kemudian itu berkah watuli zaman, wa irsadu ustad, harus ada guru. Nah inilah kita berguru. Walaupun sekarang kita istilahnya belum masuk lagi ya pondok, karena ada peraturan pemerintah kalau ada si COVID ini, maka melalui online istilahnya ya, belajar online ya. Tetaplah semangat belajar online. Nah, watam'un wa irsyadu ustad, ada guru ya, gurunya watuli zaman, dan tidak bisa sebentar, untuk itu lama ya, lama. Ada dari sekarang hidup kita menuntut ilmu makin lama ya. Ada PAUD, ada playgroup, ada TK, ada SD, ada SMP, Samnawiyah, ada SMA aliyah, ada kuliah, ada S1, ada S2, ada S3. Saya sudah sampai S3 juga, SD, SMP, SMA. Ada yang mengatakan begitu. Saya sudah selesai S3, SD, SMP, SMA. Tidak, tapi yang dimaksudkan di sini adalah sampai doktor. Begitu. Orang kalau di Pakistan, di Mesir, itu belum dikatakan menuntut ilmu kalau tidak menyelesaikan S3. Nah, kita di Indonesia belum sampai ke situ karena banyak persoalan yang harus kita hadapi. Dan pelihara diri dari segala kemaksiatan. Karena kalau ada maksiat, nah itu akan membawa kepada ya istilahnya itu halangan-halangan kita dalam mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah dari Allah. Wattaqullaha yu'allimkumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, kamu akan diberikan oleh Allah akan ilmu. Nah, maka oleh sebab itu setiap hari itu kalau bisa ya, bukan kalau bisa, diupayakan setelah setelah maghrib, salat sunat maghrib, kemudian salat taubat, kemudian salat hajat, baca yasin, baca suratul waqiah, baca tabarak. Nah, itu amalan harian itu. Dan kalau bisa, bukan bisa saja, diusahakan dalam setiap hari itu Quran 1 juz, sehingga diharapkan 1 bulan Anda anak-anak semua akan dapat menyelesaikan 1 khatam Al-Quran. Ini akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu. Nah, nanti luruskan niat. Tadi kamu mencari ilmu bukan untuk menyaingi orang-orang alim, bukan untuk supaya hebat disebut orang berilmu, tidak, tetapi adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Nabi Muhammad, ingin mewarisi daripada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa. Nah, doanya apa? Nah, doanya model ini. Nah, doanya Allahumma cangkali, watu guli, jangan dikuliri setiap hari. Nah, itu doa kamu. Allahumma cangkali artinya cangkal-cangkal. Cangkal-cangkal. Tugul pulang. Apa itu tugul? Tahu aja tugul kalau sudah. Jangan dikuliri setiap hari. Allahumma cangkali wa tuguli, jangan dikuliri setiap hari. Nah, mudah-mudahan ini tetap menambah semangat menuntut ilmu walaupun lewat apa istilahnya online kah kata orang sekarang. Ya, mudah-mudahan kawan nukar pulsa, kawan nukar HP, walaupun yang murah-murahan tapi terjangkau begitu ya, mudah-mudahan. Nah, itulah tadi, minta kepada Allah segala fasilitas dengan amalan-amalan itu tadi. Amalan sesudah salat subuh, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah, mudah-mudahan anak-anakku semua tetap semangat dan sampai jumpa pada ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk kita bertemu di pondok nanti. Saya kira semuanya kangen untuk bertemu di pondok, kangen untuk tidur di pondok lagi, tapi apa boleh buat sekarang akibat daripada perbuatan
yang sangat menyusahkan kita, si COVID-19 ini. Baru COVID-19 ya, kalau COVID-20 bagaimana kira-kira nantinya. Nah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, negeri kita, benua kita, umat Islam seumumnya. Ya, ikutilah protokol kesehatan, keluar rumah pakai masker, tutup muka ya, dan jangan suka dengan kerumunan orang banyak ya. Bersih-bersih halaman rumah, dalam rumah sendiri bersih-bersih daripada segala debu, segala apa-apa ya, macam-macam yang membuat atau mengundang penyakit. Nah, jadi penyakit itu bukan COVID-19 saja sebenarnya. Hal-hal lain juga banyak penyakit ya, akibat kita tidak bersih. Nah, nanti anak-anak semua keluar rumah harus berwudu. Nanti datang dari perjalanan masuk rumah berwudu lagi, ganti pakaian, cuci, karena itu mungkin terpapar dengan kotoran di jalan raya yang zaman sekarang yang dikatakan sedunia sudah merebak pandemi COVID-19 ini. Selamat belajar, semoga anak-anak semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua adalah aset agama ya, untuk perjuangan agama yang akan datang tidak ada kecuali di tangan anak-anak semua. Maka oleh sebab itu luruskan niat, usaha yang mantap, kuat, sesuai dengan apa yang tadi disarankan oleh Imam Syafi'i. Ya, Hirsun, ini tamak dengan ilmu. Harus tamak dengan ilmu itu selalu memperhatikan. Jadi seandainya umpamanya ya, kalau kamu tinggal di luar pondok umpamanya, Keraha. Nah, dari rumah itu ke pondok berapa lamanya perjalanan, berapa waktu? Nah, itu kehati-hatian, jangan sampai terlambat. Itu ngarannya orang yang hati-hati, Hirsun. Istibar, sabar. Ya, bulgah, dana tadi didapat dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan itu tadi. Wa tamak dengan ilmu, wa irsyadu ustaz, yaitu ada guru, tulis zaman dan lamanya, waktunya tidak bisa sebentar. Ayo selalulah Allahumma cangkali wa tuguli, jangan dikuliri setiap hari. Dengan demikian kita berdoa semoga anak-anak semua dimudahkan oleh Allah, diberikan nilai jihad di sisi Allah, semoga dapat berprestasi nantinya di suatu saat ya, jadi orang berpangkat, jadi orang berilmu, jadi pemuka masyarakat, dan jangan lupa dengan pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah yang membentuk diri kita. Karena kita ini, ujar Kiai Haji Hanafiah, kamu sekalian ini di Raha ini dibuat supaya jadi orang. Ya, jadi orang, artinya orang, ya orang punya keyakinan, punya iman, punya keteguhan hati. Jangan jadi orangan. Orangan itu ya warik. Atau orangan jadi dister oleh orang. Tidak begitu. Alumni Raha adalah alumni yang bisa berprestasi dimanapun dia berada. Tidak saja pada bidang agama, khotbah, baca talqin, tidak, tetapi juga pada bidang-bidang politik dan perdagangan dan lain sebagainya. Tapi itulah, jangan sampai lupa kepada Raha kapan sudah menjadi orang yang sukses. Demikian, semoga Allah SWT, kita berdoakan semoga anak-anak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang tuanya. Salam kepada orang tua masing-masing. Kita selalu mendoakan semoga dapat mengongkosi anaknya dengan ikhlas, dengan mudah, dengan amalan tadi ya, sama-sama diamalkan, orang tuanya, anaknya mengamalkan juga. Astagfirullah, subhanallahil bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali antara salat subuh dengan salat subuh ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa pada waktu yang ditentukan nanti di pondok. Billahi taufiq wal hidayah, birrida wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.